Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Poso telung dino cukup, mergo tiap sedino kan genteni 10 dino. Berarti nak telung dino poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsaliyah. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan satu. Mulane ajaran Siftan min Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi rasional. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu Siftan min Sawal fakaan nama shomat dahra napa? Kula. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 swidak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lo cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora foto. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora foto tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora foto ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kata nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Begini bengok-bengok ya Rasulullah. Gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Iku paling roh tentang pangeran. Iku aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wes yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau sing khusus anak aku amin dalik saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wes nak ngono tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Pulau kuat poso terus. Terus Nabi duka, la afdol min dzalik. Enggak ada yang lebih afdol ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, tak katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Kan hadis-hadis kasus Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal lu Nabi sebelum Ramadan bari isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi Jadi Nabi kata kuncinya saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah isya itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri ono sing muni 6, ono sing muni 8, ono sing muni 4. Lah siale ono sing muni 20 itu mari perkara ora ono sing muni napa 20. Tebak-tebakane iku 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku nebak kok 4 cek kaget. Tapi ora kecur mau loro. Mohon ngoten niki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnah Umar.
Kalau qiyamul lail sunnatul rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin niku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggak sih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, baca zuhri kali. Berarti itu nggak lepas 6 ya. Qabla asri kali. Berarti 8. Ojo itu enggak qabla maghrib mari ora pantes ya. Orang-orang kan orang masih atas. Terus qabla isya 10. Itu senjan sunat napa? Maka karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang orang Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan duifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan lo Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kalau muni kanjeng Muhammad ku duwe Islam. Sarara wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Semua Habib mletene ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mbok 20 rakaat namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mangane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi tarawih rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan nak kok apa oleh Gus Bala ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi atau Pak Ancotok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal ku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal, nek jatuh tinggal dah wong akeh. Aja tal gitu di kiai ora tahu tahiyat Allah. Wah. Bakok balam wah. Nah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira ora darane aku Muhammad aku ngalim kok sampe cerita kok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur ya. Nah, wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Ya wong alim dibu dorong-dorong NU ta napa? Masih aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis satu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku ini. Karena beliau Amirul Mukminin menang, jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab, niku sahabat ahli Quran, jinten Ubay bin jinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau, buatan mau tak kalau ngimami Amirul Mukminin, Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon rabuk turuti. Jadi
Tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Karena Abu Bakar kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Ane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu udah janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, udah janjian ya orang tanutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya, Gus kula kok ngimami jenengan iki sepun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah nopo tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Uang khusyuk ini tinggal rapati banyak penggemar. Uang khusyuk itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk bewato. Wato nuno kadang diduduk dewe diadani apa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum gak sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim kok ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu waktu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu dulure sinten Sayyidina Ali di papas terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih sekali ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah napa? Salat. Mulane ini terus dibagas nak jumlah salat imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulai suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau kadang-kadang imam tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau sahabat juga rugen-rugen sebagian itu.
Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal apa waktu? Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat kan, tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Itu kan itu lah. Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin Rasulullah jadi Nabi benar. Mau ngapain tenan? Kalau nu yakin, aku yakin tenan. Mungkin sampai tak cerita. Segimana ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Bon. Barang sholat lagi rakaat ya Pak. Ini Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Jadi keploki. Terus dia yang ngerti Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan bae kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelar tuh kita ora iso maca. Kadang marah ya kelar tuh ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh nek ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marah dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh kok mau diting? Enggak. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu tuh kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek, santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dua jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa jadi imam. Itu bapak rian Jawa Tenggulo santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami ngawam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Drama apa dia katakan? Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kayak kali-kali. Oh, jadi cerita hukum. Mulane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dada kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung lu kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wah, ikhlas imam biru kedai. Meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to
ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun tak ayat. Pun apa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walal dolin Yasin, Allahu Akbar gawe ayat. Ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Ayat. Niku yo repot mazhab naon niku. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to tak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Mungkin kula tren wah langgar ditakoki iki sing traweh suwi yang berbah iku wah kesuwen. Bapak ada cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa sudah putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton Boron makmum. Pulau gampang bang, las putih kesana bus warga umum tua, amun global. Jalan ini bus warga buatan terawih toba, termasuk di bare hati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita nom saiki Gus jak trawe kusuk ora gelem tumak ninae ranteng. Lagi lebat trawe jenengan wis ora payu malah mati gel. Gus ra swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana hati. Wah nggih Gus cocok nggih. Jalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tiram mlebu swarga. Tiram mlebu. Boleh kalau terang ya. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tak usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kalau suwon sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobatnya gitu saja. Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka nak menganggap kafir terusannya elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosia, Syiah ngafir nopo. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita ada menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersau takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak cicil babi tapi udah cicil. Dan mulai di sini ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang undang dia ibariku no konser dang. Aku lah kurang balik diundang. Ya seperti no konser dang. Gus pun dene nekaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu. Biasanya undang dia jujur. Tuh tekem CLI tambang ngono. Tiang-tiang nyundang duitan wis mahal repot. Ya tapi kejemunin aku ngizinin. Oh coba kok. Wah dak gerak gue mau ngertos wis nak niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya orang. Tapi kon ngilangi adat dalang presiden ya ora gelem. Kurang gaul. Lah cara nek kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga enggak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriya Rasul. Dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno madzhab Rukin kan tidak mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib.
Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, gak boleh siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV. Wawancara ini kok bintang blotor loh. Wong sing wawancara ini tuh. Ini guru Pak Kursi mau ngalim soleh di bawahnya ini kayak tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho ini nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap itu. Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak loro ae mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Yo padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda to, ayo percaya. Itu awes ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau ngalim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Sihab tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme, ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat, maling yo ahli maksiat. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, itu juga benar. Jenis kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yang maca awam dhewe to kan ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak ini sakit Gusti ngandani ini. Tanah ayu. Wah, bener sakit. Podo masalah duit kayak ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW pancen salam TPI cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, ambek pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi dalem. Dari nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, samanya terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya deh. Gak gelem deh. Enggak, saya tidak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku tuh ngolah itu badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Yang dipilih Allah. Jadi aku ya raja lo, ya apa? Ini malah berita ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan.
Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam Den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allah taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dene ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, apa seneng banget. Nah ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing kewane sak bekal ilang terus ketemu men. Salam ya. Kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulisnya. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir, cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kalau suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya, di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya, sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandalo rugen untuk pak sekere gak rohan, itu kan repot kan. Mau tuh iman, modelnya mana mau iman. Islam senengannya modal apa? Iman. Repot kere modal iman, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit itibar. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Yes. Ayat ini di zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kulo cerita. Kenapa saya ajarkan sekarang deh? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin PD mawon.
Nanti sampean luwih kere nggih pede mawon. Bayang zaman Nabi bayangno saking kerene iku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene keru tak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Sak kere-kerene Mustafa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumaki wong sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sama rumah tenan ngaji wong alim sing penuh penelitian. Kalau bukan sekedar penelitian fisik bukan, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja dengan seteguk air. Okay. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh, itu nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih, yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati air, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang, wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe-duwe sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas, itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gula. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jahit. Itu sing perlu sampean paham ya. Dan sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha ae, kowe lunga mbek uang sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, kowe lu ora sanggup dan haram. Sorry. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten Pulau itu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek kembek dengan Toma. Kere to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho urip nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pede nih, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kita tak nasihati. Ya abad salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak iku gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Itu kalau sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya.
Ya kadang ada nih santri itu sebaiknya begini, ya ada nih biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya orang santri tak pejabat sebaiknya ini cangkem mau biasa mau damai. Karena saya pede, mau didonek dalan, aku sanggup 500.000, aku bayar numbal Semarang naruhan nanti ngenteni dunia biro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, gitu. Pak blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura, wala tafsuda kulal pasti. Pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lepas ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Ini kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter neng apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Ya, gue kan malah sekali-kali pede mikir, tangan-tangan wong modern ini bentuk. Wong gawe nggon 100 kok digoni mau sak kamar. Kan lo coba sak kamarku. Padha bae sak kamar. Tangan-tangan yo bentuk. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung mau kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, blas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram, dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng jaga pengedan. Nggih boleh. Nganggo 10 bareng jaga pengrawat. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 1 itu sama karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udo mergo iku haram. Pokoke agar blas-blas napa? Haram. Ora ada sing blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri terus jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak belas. Contoh wong poso lah. Kue poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gelas itu lemes tuh. Paham ya? Belas itu tidak boleh. Banyak belas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam belas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu belas entar. Wah, sing kerloe seruntusan tenan. Tapi nak enggak belas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kalau aturakan karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Itu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap ono berjuang ya ayam. Misalnya kiai PNS ya ayam. Atau kiai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam rumah tangga. Ajane ayam merah rumah santri, rumah dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta.
Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan satu piring, satu potong pakaian, dan satu tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan, yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar, sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek koyo kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang gak ana apa hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak wis kiai, DPR, Ahmad, Mursyid, ngono berjuang yo ayem, wong gula akeh, pakanan berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sito dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sebenarnya tidak sama sekali. Wah bulan baleni, untuk kadang santri marah dengan 13. Nah, belas gue ngeri ya. Gitu wamu apa ya ratu. Kula kok viral duwe juga iku bagus. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung ya kira-kira tenek nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak dhe minimal gula sing nggo nyuguhi wong apa? Wong loro. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani minimal dhe gula, minimal kena nggo nyuguhi wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng. Wah ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing toma malah waktu istighfar. Apa berjuang ya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten, nek gaji tetap berjuang kan ayo Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong ta wong bodho ya ora sak mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon ta, wong gak roh nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek mriku tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki ketangan bento suwe nek bento ya. Bento jadi kadang-kadang wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karbu ane gue lah ketur berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang senang ngamuk pulau ya rata tersinggung buen salah konsultasi sing ngongkon sopo. Ngawi ya tengok-tengok nih mah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sopo. Kalau darah nih, jadi ulama kalau sengak aku rasa sengak, itu kulit aku kalau karena murah, sing sengak aku ya. Iya ibu cak mikir urusan, gue lebih sengak di bang aku. Paham ya? Kecuali aku teko moromah ngandani kuwe lho, aku sengak jajah. Gue sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek pertama apa-apa anak tamu lah nek kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau itu paling pede. Nah ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Agar sing mesti ana unsur toma.
Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong butuh tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Enggak mangan tak piring kono ya tak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus qanaah, harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Bon ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Karena sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan yang parah ini bukan roh, kan paham ya? Wes melarat ngoniku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Sorot ini hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya taktik jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Niki kalau tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mungkin di fotokopi ada napa-napa. Niki kalau terang ben tobat, bukan bareng bentuk tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Enggak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian enggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tak go konsumsi. Sing ngerem-ngerem, mulane wong pikir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong pikir liyane ra memahami iki urusane masing-masing, kok sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong pikir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mangan. Kalau selawati mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nak adat NU paling parah. Ya sampai hitung, kalau bolak-balik matur, zaman ngaji teng ketonggo, matur mantong nganti saat ini kalau matur bolak-balik. Tapi nak di jamaah toreko jumlah wong 1.000 wong jadi 500 wong. Ngekei mangan kabeh, per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1.000, berarti kan nak makan wong 1.000 tak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan, misalnya. Itu 5 juta, kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan ada berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Isya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul, saya judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkil. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijibule mok sego sak segane garing. Diwae sak pringkil. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur
habis untuk konsumsi. Kalau sampai tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau dia adik melarat, pulau kayak duit, pulau di toko melarat pulau sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut lama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kul ma'anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. 300 onto itu berapa coba? Wong to sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman bisa belah? Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onto cara sebelah 5 agak ketara. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekei mangan ya orang pengajian. Nah aku ngekei pengajian orang mangan malah salah tuh. Biasanya ya nak pengajian orang mangan tak kali ya. Semisal tak pengajiannya orang bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak di pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang nggak kuat, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai ini entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyumbang. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Oh, tiap orang loro ini kurangi duit ini berapa masalahnya lebih besar. Mohon kita butuh tobat. Dimulai dari kita sendiri. Diri kita apa? Sendiri. Kalau kita ilmu nih mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikeimangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikeimangan. Tapi sing anak buah kulo, sing santri sarang, sing anak buah kulo tak kandani. Soalnya biasanya ada sowan kulo riyen. Pero bukan tapi dong. Yang itu mentara beras tak anggap mentara beras. Tapi kok beras. Wah, per kepala nak manganin tapi 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, ibunya yang sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin fikun kulmaan faktum min khairin falil waliden walak rabi. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad.
Kalau ingin sedekah ya di rumah, ono tonggo ramlarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ono rondo melarat, ambil Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan keimangan Umar tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nama Islam Muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti orang mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang terus kulo di desa juta beri kulo sumbangno kok oleh ya. Tak omongnya maksudnya piye nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Peran. Niku tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim regane 1 juta mat. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya semua duwe aku ora rogen. Iso maca iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku semua nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kode panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini gugus mungkin di salah wong akeh sebab kiai ini ra keimangan. Lah aku darani kiai kelaparan di salah wong akeh. Doa. Kowe teko kok keimangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sawang tenan. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisap itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nggih, umpama kula melarat derek Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara ngendi sak gegem. Disai piyambak wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma tak gegem. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang 1000? Dan itu sampai ono ayat alladzina yalmizunal muttawiina minal mu'minina bis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirawahu alladzina yalmizunal muttawiina minal mu'minina bis shadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah tadi sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa kumos agak kamu di gua dewe, penting nggak menjadi beban negara ini.
Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi gak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi biasanya nyambut kiai buat ini. Buat sibuk ini. Kita pengajian, buat kiai ini sudah langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu buat sibuk ini. Piring ya. Jadi ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jaya dewe kiai ra ono, mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Lah kok dibagi wong elite bagi piro bar. Ya rasa rewate wong. Gua iki ngaji gua pedes gua ora alam. Mulane kula tawakal to ala Allah. Wis aku aku mati selamat, menang jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, tentak yakin ya kok. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong. Saya pulang dia wanten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mantel lah. Masyarakat itu piye, wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk, gue nyumbang beras tak pintal tetap ino, terus ini jaluk tetap apa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem kiai ini ino. Iya betul. Didikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ruang tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Kalau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat model setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi apa. Angkatan sahabat tak mute kurma. Iso gowo islatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke cukup man nyek sahabat. Sedekah kaum sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian bahasa basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu swarga bar mulai permangan mulai bar besok pengajian meneh mengko la ilaha illallah kolal jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing samut rongut wis iso ngadepi perang. Tak ngamek. Mulai dari Nabi lata subuh napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bicara kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kue di duit 50 juta kadang nggak ada gunanya. Paling banter kayak nimbang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis ku video natur ha sapa. Ada ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya?
Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula kuwe dunia ini kuwe dhewe. Kula anu yakin nek kula tumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat nang semangat. Lha nek ngarep sampean kula ngerti iki kok ngaten biasa. Mesti alasannya kiai mesti alasannya klasik. Kayak wong awam rajamu, si rasiam kiai. Buah ono. Aku lah pede mau, senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi. Kalau mau 3 tahun, akhirnya pengajian sekolahnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu ya. Bahkan tahun ketiga kemarin tepau udah kitab. Sekus. Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji Gus ya cocok kan. Itu kan kok hidayah bener ta. Nah, aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine kita anut aku, aku bodhe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem ku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Darane bodoh ora dosa gedhe ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku lo tak omongi terus terusan, gak ngono ke dari Gus Bak iku ngalim. Saya kan nerapno kengaliman gue pro. Lah nak ladung foto-foto wa protes ya darane aku bodoh wae dadi kira wajib anu gampang dong. Menengah ya kok. Bagus anut Gus ya wis nak anut ngene iki gelem tak gelem ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Wis sugih wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengin ngaji bagi kiai. Tapi ke beras 10 kilo ambek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, gak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Kowe itu kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ini jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat itu sing apik, melarat sing sopan. Nang adil kula iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan gak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo nu sering mucal teng sarang atau standar mas saya kan disuguhi dihormati. Mbak, niku ngeten tok mau sudah ngirit. Jong mau nak rene rasa kei kopi. Gajate jenengan yo bae kowe. Maksudnya seperti itu, nggak kan ngopi kelar, nah gue kan gak kelar utang-utang. Iku nyelesaikan data ngopi cocok ke sini ya. Loh, pulau nu kiai urane disenengi, mereka pulau nu rapati repot, urip rapati. Pulau mulang ning didi ku rapati repot, jadi panitia lah kan rapati repot. Mangane rapati akeh, terus selerane rendah kan. Oh ada ngomong jadi kiai kan kudu ditutup, disambut, disadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam, waduh. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena, you know.
enak cukup dadi tolak Badrun apa? Sing Badrun yo sapa sing alena ya apa? Sak rohku Badrun Kanjeng Nabi alena sahabatan ansor iki sak rohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik, enggak apa-apa, lu ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud terhadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Belum gitu. Misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk risiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nak kiye dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning Ben TV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal ndekne dhewe cek grages kan yo ora bar-bar. Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastahriku alfan. Dijate wong sitok ngentekno wong mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong ora kok jate wong akeh dintekno wong kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugai kula jeruk minimal 10. Mosok kiai disugai sitok. Mergane ya ngerti sing di omah nang kok ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ratus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih mboten. Tapi nak kiai ini dewi dosen kan repot. Tingkat itu. Mboten iki cerita. Apa? Kecuali kiai ini rugi kelar tuku. Wajib dikawano mulai. Artinya terus tek di rumah, moga kagak ada jenengan. Bro itu mutasna kan, mutasna. Artinya yang didawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isnen. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kere niku niku biasa sangu 50.000. Misalnya lunga teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sangu minimal 50.000. Lunga unggal, kalau sering lunga unggal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula niku sak kere-kere kula anggap 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbal kurang kula tambahi 5.000. Kula niku nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan hari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang gitu 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapa ati 5.000, duit kurang. Lho kecuali sampean harus beli geder. Nah, sumban misalnya bersama kiai jadi kiai tunggal. Ya akhirnya tapi orang arah kita orang potongan, jadi orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi mas. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bi faduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Saleh Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh. Lah gini dia, pemene joge ra kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luwih di. Wah, gak ono matekno uang. Mau ra kulkas malah menyemeh wong medhit.
sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati wah iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit? Mergo dhisik medhit lan kira-kira ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Soale kula lu ambek kulkas wis ngono rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nak urung aja. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud habis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kaya rukin ya ora. Itu tak ilmu ni tenan jadi kula nu. Ya sampean amen. Sampean nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iki ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luwes di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak kandani ngono, candalem tak kandani. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo Rukin ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Didakok napa? Nek ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat jajile itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang tahu ngomong belum tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau di kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tak masalah. Yang penting ya temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, nerafe lah. Ulama juga bakat kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kata ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyuf, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, mas monggo. Saya ini yang ngerayangi dewe. Paham? Lalu ini ngaji fair. Buatan munafik dulu. Enggak agak potongan munafik dulu. Tapi kok rambut gue bangkrut. Mohon gini ki kula waca, gini ki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham, memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan perang. Bono kula nu kurasa tenan, jognya ini kurasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah nyirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko teng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko teki ini mangan. Wape mulai jek mangan men. Wape apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak dengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Kalau ngaji wong begini dulu langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusus. Kalau begini dulu wah rame gelondak. Menganggap kerja acara mah. Coba sama pikir itu punya efek dari tidak pestamiku. Tetap bukti. Asal gini kalau tetap mikir. Kalau anggar bar ngaji sebagai mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sugoi tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia ya lemes.
Akhirnya gue formalitas mau ke nang sandar ya. Anak ini semua dengan panitia nyiap rumah. Iya remenan iki mata nobong. Mata nobong kan. Buat saya tidak kritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, begini. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis 2 rakaat. Satu hadis pinten. Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah kok. Ini biasa banget. Ya, ini biasa buang buatan-buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngekeki mangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya ini itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya gawa kurma dewe loro, gawa gedang goreng dewe. Enggak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gue udang goreng kita ambil aku 11 dia ini ngomong lepuk dia mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa, kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat, kalau lu ngerasa tenan, zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku rumah santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kulo dari Wangsol kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat apa harus nyilai mobil kayak duit 500.000 aja. Kira-kira gue mobil yang tak kira. Lah maksud tempi. 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem ngebis itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Ya, mbak, aku ranya sok-sok boleh dulu ya. Dan aku tersinggung berusahamu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmoni itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitannya ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Guys. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsumsi. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa?
Pengajian atau enggak ada kabeh. Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda napa? Kecamatan. Mun kula waca sing ben kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bin Mi'ati Uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talqah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina watakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakbirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu ada nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong itu ada nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan beras. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras 6 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, engko tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dagang piye buah, lha kok kukut ta? Takok balawah, mesti takok balawah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra di kitab iki. Akhire kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izadil Islam, nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu, masalahnya kayak apa? Bila sampean mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Lu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luah-luah. Tapi nak acara masjid ya jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak kunjung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas, mbok eno kabeh ning Islam, iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena tak tumbuh dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara dididik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izatil Islam napa? Wan muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopaan tamila yen tom kondong apa pulu bubadi muga sebagian atine para sahabat ila yufariqon nabi sumata ba'alihi mun sing penting sumata ba'wan iki sumata ba'alihi mongko nuli nobati sapa ahli mengatasi para sahabat apa tegese nyepura sapa Allah alun sanging para sahabat maing perkara wako akan tumiba apa mafi kulubi dalam pira-pira atine sahabat min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah nggih wal wasa isilan pira-pira waswas an-nafsaniyati kang bangsa awak basariah tadi lama sobari semangsane padha gelem sobar sapa sahabat wara dimulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan innahu bihim raufur rahim fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allah ing sahabat ma ing perkara layutikuna kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan yaitu tapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kaya wong poso mulai poso itu penting untuk melatih diri sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk
Kira-kira jotos wong ya wis ngel. Kejajal, saiki Ruhin mau nyeguk kopi sacing, kira-kira jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eling-eling. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadati sang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat al-manafi' ing boro kemanfaatan wa alam al-fatihah.